Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa untuk mensubscribe untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sekarang berada di tol antara Banyumanik dan Bawen. Di perjalanan ini tentunya kita perlu merenung sebagai hamba Allah, makhluk Allah, dimana kita ketahui bahwa makhluk Allah itu adalah semua yang diciptakan oleh Allah. Bumi, langit, matahari, bulan, bahkan kita sebagai manusia itu adalah merupakan hamba Allah. Kita sekarang sementara ingin istirahat dulu di rest area 429 untuk istirahat sejenak dan mengisi bahan bakar. Nah, di sini rest areanya cukup bagus, tempat sholatnya juga bersih, masjidnya, toiletnya, sarana dan fasilitas untuk melakukan ibadah di rest area ini cukup bersih, bagus, dan juga didukung oleh rumah makan yang mungkin sesuai selera. Kita akan bisa istirahat di sana. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan ini kita akan ngaji bareng, membahas tentang beberapa hal terkait dengan ciri-ciri hamba Allah yang mukmin, teman-teman. Nah, kita sekarang akan menuju pom bensin ngisi bahan bakar. Tadi sudah cukup istirahat untuk bahan bakar karena tujuan kita masih jauh. Nah, tujuan akhir kita adalah nanti di Yogyakarta. Nah, ini sekarang kita ada di rest area 429 untuk mengisi bahan bakar, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk mengisi bahan bakar. Kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan tujuan Yogyakarta, teman-teman. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sekalian, di mana saja berada, jadi ngaji bareng kita untuk kali ini adalah kita sebagai makhluk Allah yang sudah disampaikan tadi di depan, bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, termasuk kita manusia, salah satu makhluk Allah ciptaannya yang berada di bumi, yang berada di bumi di fase kehidupan yang ketiga, dimana kita ketahui di fase pertama adalah alam ruh, dimana di alam ruh itu Allah sudah memberikan pertanyaannya dengan kalimat alastu birabbikum, apakah engkau mengakui bahwa aku Allah ini Tuhanmu? Maka qalu bala syahidna, kata ruh menjawab, ya, saya menyaksikan bahwa qalu bala syahidna, saya menyaksikan bahwa engkaulah Tuhanku. Jadi alam ruh itu ruh di mana ciptaan Allah itu akan menjadi janin, nanti di alam rahim itu sudah bersyahadat kepada Allah. Teman-teman sekalian, setelah di alam rahim, nah sekarang kita di alam fase yang ketiga, yaitu fase kehidupan di dunia. Nah, disinilah manusia dinilai mana yang beriman, mana yang tidak beriman, mana yang mukmin, mana yang tidak mukmin, seperti itu. Maka bagi orang yang mukmin, maka akan diberikan suatu nilai kebaikan yang nanti akan diberikan ganjaran oleh Allah, pahala
dan tentunya akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagi orang yang tidak mukmin, membangkang, ragu-ragu atas ayat Allah, atas kebenaran, maka Allah akan memberikan ganjaran sebagai azab di yaumil akhir. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu beriman kepada Allah, selalu sami'na wa ata'na atas perintah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun selain daripada kita selalu mohon itu. Maka bahasan kali ini adalah, teman-teman, kita ngaji bareng. Di dalam Al-Quran itu diinformasikan bahwa memang Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran adalah sumber belajar bagi hamba-hamba Allah yang memang takut kepada Allah, di mana di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, ini surat nomor ke-25, teman-teman, di ayat 63 dan 65 ini jelas bahwa hamba Allah itu yang senantiasa beriman kepada Allah, mukmin dia, maka kata Allah di surat Al-Furqan ini mengatakan bahwa adapun hamba-hamba Allah, kita manusia ini hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu yang pertama adalah di ayat yang ke-63, yaitu orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Jadi topik kita hari ini adalah hamba Allah yang rendah hati. Itulah ciri orang yang mukmin. Artinya apa? Bahwa orang rendah hati itu pasti dia tidak ujub, pasti dia tidak sombong. Apapun yang diterima dan diberikan menjadikan rezeki orang mukmin, itu yang rendah hati, senantiasa dia bersyukur. Qanaah, dia menerima apa adanya dari pemberian Allah. Kemudian yang kedua, masih di surat Al-Furqan, teman-teman, yaitu orang. Kemudian yang kedua, masih di surat Al-Furqan, teman-teman, yaitu orang-orang bodoh. Orang-orang yang bodoh menyapa mereka, menyapa orang mukmin dengan kata-kata yang hina sekalipun, maka orang mukmin itu mengucapkan salam, tidak marah. Jadi kalau orang mukmin ya diberikan kalimat-kalimat yang jelek, menghina dari orang-orang yang bodoh, yang tidak paham, maka orang mukmin itu justru membalas dengan kalimat salam. Subhanallah. Nah, mungkin ini sulit untuk kita lakukan, tapi inilah ciri orang yang beriman kepada Allah. Pada saat dihina, dia mengucapkan salam kepada orang yang menghinanya. Subhanallah. Teman-teman sekalian, karena orang yang mukmin beriman kepada Allah itu, dia dihina, dicaci, dia yakin nggak akan jadi sampah. Dan orang mukmin apabila dipuji, karena dia sadar bahwa manusia itu tidak punya hak untuk dipuji, dia sadar juga walaupun dipuji tidak mungkin akan menjadi rembulan. Itulah teman-teman sekalian hikmah dari kajian kita atau ngaji bareng kita hari ini adalah, mari kita menjadi hamba Allah yang senantiasa rendah hati. Rendah hati dalam artian dia tidak sombong, tidak ujub, bahkan pada saat dihina pun dia memberikan salam kepada orang yang menghinanya. Itulah teman-teman sekalian, salah dari sekian banyak, salah satu atau salah dua daripada ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Karena bagaimana seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu senantiasa memberikan kesejukan pada sesama, saling hormat menghormati, karena itu memang ajaran Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah.